Yo, well guys, setelah sekian lama akhirnya kita lanjut Kafka lagi. Karena ya sekarang anime udah rilis seperti yang saya bilang tahun lalu. Dan bagi yang sudah lupa dengan cerita ini, saya sudah siapkan link part 1 sampai part 8 di deskripsi. Dan juga playlistnya untuk dinonton lagi. Dan jangan lupa like dan juga subbreakernya ya. Dan komen juga di bawah bagi yang mau request komik lama apa yang harus dilanjutin lagi. Kalau udah, langsung aja yuk. Kita mulai. Cerita dimulai di saat Kafka dibawa oleh Hosina ke suatu tempat, yaitu kuil Runei. Sebuah kuil yang dipergunakan untuk mengenang arwah para orang yang gugur akibat peperangan melawan Kaiju sejak zaman dahulu kala. Tentu, lore dari Hosina juga dikenang di tempat ini. Dulu, pada tahun 1657, muncul Kaiju tipe khusus yang membuat berbagai wilayah di Kanto menjadi lautan api. Bayangkan betapa mustahilnya orang-orang di zaman itu bertarung melawan monster raksasa yang ribuan kali lebih besar daripada mereka, hanya dengan katana, naginata, dan senjata yang dibuat oleh blacksmith tanpa menggunakan teknologi armor dan senjata kaiju seperti sekarang. Dan tepat di atas tanah ini juga, atau tepat di atas kuil ini, merupakan lokasi terbanyak para pejuang yang gugur demi menghadapi seekor kaiju saja. Setelah menjelaskan kisah menyedihkan itu, Hosina kemudian menyuruh Kafka untuk langsung saja menyerangnya. Dan kemudian, pertarungan mereka pun dimulai, tanpa menggunakan armor kaiju, perubahan kaiju, dan hanya bermodalkan kekuatan biasa saja. Kafka menyerang Hosina dengan seluruh kemampuannya, tetapi Hosina hanya menghindari itu semua, dan memukuli Kafka secara sepihak. Di saat itu, Hosina menyadari sesuatu, dan itu merupakan peningkatan kemampuan yang dimiliki oleh Kafka. Namun, jika Kafka terus saja seperti ini, dengan cara bergantung pada kekuatan dan regenerasi Hakaiju miliknya, maka mungkin cepat atau lambat, Kafka juga akan mokat dan dikenang di kuil ini, seperti para leluhur mereka. Dan benar saja, tadi itu merupakan jurus yang Kafka sangat kenali, yaitu merupakan teknik tinju pasukan pertahanan, sekaligus teknik bertaruh dari almarhum Direktur Isao. Dan tentu, teknik inilah yang akan diajarkan Hosina pada Kafka sebagai salah satu pilar yang menopang keinginan terakhir dari Direktur Isao. Jadi, Kafka harus bertaruh dan berusahalah untuk itu. Lalu coba dan buktikan kalau Kafka pantas untuk merebut posisi wakil komandan sekaligus pendamping Komandan Ashiro Mina darinya. Karena hanya dengan kekuatannya lah dapat membuka jalan ke posisi tersebut. Tetapi tentu saja, Hosina tak akan diam saja dan menyerahkan posisi itu begitu saja kepada Kafka. Setelah itu, Kafka pun membungkuk untuk memberikan penghormatan atas perjuangan para leluhur yang setia untuk melindungi negara ini. Tetapi tiba-tiba, Kafka pun terkejut karena dia melihat sesosok pejuang berarmor samurai yang lengkap yang menatap tajam kepadanya. Kafka yang terdiam pun disadarkan oleh panggilan Hosina. Kafka pergi dari sana dengan perasaan yang aneh di dalam dirinya. Cerita pun berlanjut di keesokan harinya, di mana Kafka sedang melatih teknik bertarung milik Direktur Isao. Dan tiba-tiba, Kiko pun muncul dan mulai mengejek Kafka yang sedang kesusahan berlatih teknik tersebut. Kiko datang ke sini untuk memberitahu kalau Kafka sudah diizinkan untuk memakai ponsel miliknya. Jadi, sebaiknya Kafka harus segera menghubungi teman-teman mereka di Unit 3 secepatnya. Dan meski begitu, Kafka tentu merasa sangat gugup harus bereaksi seperti apa. Karena sejak hari penangkapannya sebagai Kaiju nomor 8, dia sudah tidak pernah lagi menghubungi teman-temannya. Kafka sangat takut jika nanti dia mendapati kalau semua orang sudah membencinya dan takut kepada dirinya. Tapi tiba-tiba, ponselnya pun berdering karena Ichikawa menelponnya. Oh ya, by the way, mulai sekarang Reno akan diganti jadi Ichikawa ya. Oke, lanjut. Tanpa sadar, Kafka langsung menolak panggilan dari Ichikawa dan kemudian merasa lega. Tapi,
Ponselnya kembali mendapatkan panggilan dari Iharu, jadi Kafka pun terpaksa mencoba untuk mengangkatnya. Dan dia kaget karena ternyata Ichikawa yang menelponnya. Tentu, Ichikawa langsung memarahi Kafka karena tak pernah mencoba untuk menghubungi mereka selama lebih dari 2 bulan. Kafka juga mendapat beberapa ceramah dan kata-kata penyemangat dari Ichikawa dan juga Iharu yang ternyata ada di situ juga. Mereka meyakinkan Kafka kalau tidak ada seorang pun di Unit 3 yang menganggap Kafka itu musuh mereka. Setelah panggilan telepon itu, Chiko pun datang lagi untuk mengajak Kafka latihan gabungan untuk sore ini. Di situ, Kafka merasa sangat lega dan juga menangis karena semua orang ternyata sangat mengkhawatirkan dan mendoakannya, walau sudah mengetahui identitasnya yang sebenarnya, yang adalah Hakkaiju atau Kaiju nomor 8. Scene kemudian berpindah di markas Kaiju nomor 9 dan memperlihatkan kalau ternyata kesadaran dari Direktur Isao masih tersisa dan masih ada di dalam tubuh Kaiju nomor 9. Tetapi kondisinya sekarang sudah hampir mencapai batasnya. Direktur Isao sadar bahwa sudah hampir tak ada waktu lagi hingga para Kaiju ini sudah melampaui perkiraannya atau perkiraan mereka semua. Jadi, Direktur Isao hanya bisa menyerahkan negeri ini dan memohon kepada Gen, Mina, para prajurit muda, dan tentunya Kafka Hibino. Dia menyerahkan tanggung jawab untuk melindungi dunia ini dan melindungi dunia miliknya. Di sisi lain, pangkalan pasukan pertahanan menerima banyak pelaporan kasus-kasus yang terjadi atau kasus-kasus yang aneh. Mulai dari kemunculan kaiju-kaiju yang tak dikenal, perilaku aneh para kaiju, bahkan beberapa laporan mengenai keanehan di suatu wilayah yang dilaporkan mungkin perbuatan dari para kaiju juga. Tetapi mereka semua tak mendapatkan laporan adanya korban jiwa dari semua kasus ini. Tapi tetap saja, ini semua sangat berbahaya dan juga menandakan bahwa serangan kaiju nomor 9 mungkin sudah diambang pintu. Eiji dan Hoshina kemudian mulai menjelaskan tentang strategi para pengguna numbers dan permintaan bantuan dari negara lain. Saat ini, sedang dipertimbangkan mengenai strategi terbaik apa yang harus digunakan di dalam situasi ini. Karena numbers nomor 3, nomor 5, dan nomor 7 mendapatkan pengguna yang cocok. Kemudian, untuk numbers nomor 4, akan segera dilakukan sinkronisasi pada seorang pengguna dengan tingkat kecocokan yang sangat tinggi. Dan pengguna selanjutnya dari numbers nomor 4 yang dimaksud adalah Kikoru Shinomiya, anak dari mendiang Hikari Shinomiya, sang pemilik sebenarnya dari numbers nomor 4. Beberapa hari pun berlalu dan Kikoru resmi menjadi pengguna numbers nomor 4 karena dia sedang berlatih bersama Gen di dalam ruang pelatihan menggunakan numbers nomor 4. Tak hanya dia, Kafka juga sedang berlatih bersama Hoshina dan akhirnya setelah rutin berlatih, Kafka mampu untuk menggunakan teknik dari Direktur Isao. Ya, walaupun dia masih mempunyai kekurangan di bagian kekuatan. Setelah itu, Kafka pun pergi untuk istirahat makan siang di atap markas. Saat itu, dia kebetulan bertemu dengan Mina, yang juga sedang makan di situ. Kemudian mereka pun makan berdua di tempat tersebut. Saat itu, Mina dan Kafka mengenang masa-masa kecil mereka. Ya, walaupun banyak sekali hal-hal yang memalukan terjadi di saat mereka masih kecil. Namun yang terpenting, Kafka selalu melindungi Mina apapun yang terjadi, walaupun dia sendiri juga ketakutan. Sekarang juga tetap sama saja, dan tidak ada yang berubah, karena Kafka bisa melindungi semua orang di pangkalan Tachibana waktu itu, dan juga tentunya melindungi Mina. Namun, Mina sekarang sudah menjadi kuat, jadi Kafka tidak perlu lagi memikul semua beban itu sendiri. Lagi pula, mereka juga sudah berjanji untuk menghabisi seluruh monster bersama-sama atau menghabisi seluruh kaiju bersama-sama. Setelah mengatakan apa yang perlu dia katakan, Mina pun kembali duluan karena melihat senyuman Kafka. Mina tahu sekali kalau senyuman itu berarti kalau Kafka sedang memaksakan dirinya sendiri. Dan hal tersebut membuat Mina teringat dengan janji mereka berdua pada saat mereka masih kecil. Tentu saja, tak hanya Mina, karena mereka berdua melakukan itu
demi masa depan dunia ini. Sementara itu, di distrik Shinjuku, tepatnya di Kabukicho, terjadilah sebuah bencana besar, yaitu kemunculan salah satu kaiju bernomor yang membantai segala sesuatu di tempat itu. Tetapi tidak hanya itu saja, distrik Sumida juga terjadi serangan skala besar oleh para kaiju. Hal yang sama juga terjadi di distrik Setagaya, di kota Hachioji, di distrik Minato, di kota Himeji, prefektur Hyogo, di kota Osaka, dan nampaknya serangan skala besar terjadi di seluruh Jepang di saat yang bersamaan. Di sisi lain, diperlihatkan situasi di distrik Sumida, yang mana terjadi situasi yang sangat kacau dan membuat semua orang tidak berdaya. Namun, tiba-tiba, Gen pun muncul dan menyelamatkan hari. Tentu saja dengan berarmor lengkap Numbers nomor 1 yang kelihatan sangat keren. Setelah seluruh orang di tempat tersebut selamat dan berhasil dievakuasi dan dibawa keluar dari tempat itu, Gen kemudian langsung mengaktifkan Numbers miliknya dan tentu saja langsung menghabisi semua kaiju yang datang menyerangnya tepat di inti mereka. Setelah itu, Eiji kemudian memberikan laporan kepada Gen dan menduga kalau serangan skala besar di seluruh Jepang ini tak lagi tak bukan merupakan rencana oleh kaiju nomor 9 yang berperan sebagai mastermind dari kekacauan ini. Eiji juga mendapat kabar kalau terjadi kekacauan oleh kaiju berskala 7,0 di sekitar gedung Parlemen Nasional, yang mana membuat pasukan pertahanan di sana kewalahan. Namun, secara tiba-tiba, kaiju tersebut langsung mokat dan sekejap dihabisi oleh Kiko, yang ternyata lengkap dengan menggunakan armor Numbers nomor 4. Gila, keren banget Kiko. Oke, lanjut. Kita kembali ke beberapa saat sebelumnya di pangkalan Ariake Rinkai, tepatnya di fasilitas pelontar elektromagnetik khusus milik Numbers nomor 4 yang terakhir digunakan belasan tahun yang lalu oleh mendiang Hikari Shinomiya atau ibu dari Kikoru Shinomiya. Dan hal itu membuat mereka benar-benar merasa kalau Hikari memang telah kembali bersama mereka di saat mereka melihat Kiko. Persiapan peluncuran pun akan segera dimulai dan tanda vital pengguna juga baik. Dan karena itu, Numbers nomor 4 siap untuk berangkat. Peluncuran Numbers nomor 4 kemudian dimulai dan pelontar langsung diaktifkan. Pemeriksaan tanda vital kemudian selesai dan dilanjutkan dengan proses berikutnya, yaitu persiapan pembukaan perisai dan pengaktifan organ unik dari Numbers nomor 4, yaitu Wings, yang membuat Kiko meluncur dengan sangat cepat hingga dapat membuatnya dalam sekejap membantai para kaiju yang ada di daerah tersebut. Kembali lagi ke saat ini, Gen kemudian menyuruh Kiko untuk menyelesaikan para kaiju dalam waktu 10 menit. Tetapi, Kiko malah berkata kalau itu dapat dia selesaikan dalam waktu 5 menit saja. Dan hal tersebut nampaknya memang benar-benar terjadi. Karena hal itu, Gen kemudian sedikit memuji Kiko karena kecakapannya dalam tugas tersebut. Di sisi lain, di dalam heli khusus milik pasukan pertahanan, terlihatlah wujud Hosina yang telah lengkap dengan Numbers terbaru, yaitu Numbers nomor 10. Di saat itu, kaiju nomor 10 kemudian membisikkan sebuah kata kepada Hosina, yaitu untuk menepati janjinya, yaitu membiarkan kaiju nomor 10 mengamuk seutuhnya di tengah-tengah pertempuran. Mendengar itu, Hosina pun langsung marah kepada tim mereka ini yang malah membuat armor Numbers yang bisa berbicara. Tapi ya, apa boleh buat? Inilah satu-satunya cara untuk melampaui prediksi kaiju nomor 9. Saat itu, kaiju nomor 10 kemudian sedikit terkesan dengan tindakan Hosina. Dan langsung secara tiba-tiba, tanpa aba-aba, langsung menghancurkan begitu saja lantai helikopter. Dan kemudian terjun bebas tanpa pemberitahuan dari helikopter atau dari pihak pengawas. Di tengah-tengah situasi itu, kaiju nomor 10 malah tertawa dan berkata kalau lebih bagus jika bertarung tanpa menggunakan rencana sama sekali. Iya, tentu saja. Mereka semua panik karena nomor 10 mendarat di tengah-tengah segerombolan kaiju. Belum lagi,
Saat akan bertindak keren untuk mulai membantai para kaiju, mereka berdua kemudian melakukan kesalahan sinkronisasi, yang mana yang satu mau ke kiri dan yang satu malah mau ke kanan. Jadi inilah yang terjadi. Dan hal itu membuat Hosina dan kaiju nomor 10 berada dalam situasi yang berbahaya. Tapi tetap saja, kaiju nomor 10 malah ngakak di tengah pertempuran mereka, karena dia memang sengaja untuk melakukan itu. Hosina yang mendengar itu tentu sangat kesal kepada kaiju nomor 10 dan sedikit mengerti kenapa situasi seperti ini sering sekali terjadi, dan itu membuatnya sangat kesal. Saat itu, Hosina pun mengikuti kemauan kaiju nomor 10 dan melakukan sinkronisasi dengan sempurna, sehingga kekuatan dan pikiran mereka berdua kini telah menjadi selaras. Dan Hosina melakukan itu karena terpaksa saja. Dan kemudian dalam sekejap saja, Numbers nomor 10 langsung dapat menumbangkan semua kaiju yang ada di tempat itu. Karena kaiju nomor 10 masih sangat bersemangat, Hosina kemudian langsung meluncur ke arah landasan pacu untuk memotong semua kaiju yang mengganggu pandangan mata sipitnya. Namun, tak hanya itu, Numbers nomor 10 juga menyerang dengan sendirinya melalui ekor miliknya yang dikendalikan oleh kaiju nomor 10 sendiri. Karena sifat mereka berdua yang sangat berbeda, mereka selalu saja memulai sebuah perselisihan. Tapi tenang saja, itu tak menutup kemampuan hebat milik dua orang ini. Karena jika mereka selaras, walaupun itu 10 kaiju, maupun 30 kaiju, maupun 50 kaiju sekalipun, mereka akan dengan mudah menghabisi itu semua, hanya dalam beberapa detik saja. Setelah semuanya itu, monster di dalam hangar akhirnya telah sepenuhnya dihabisi. Dan sekarang, kaiju nomor 10 malah ngelawak. Katanya selanjutnya merupakan giliran dari pasukan pertahanan yang harus mereka bantai. Karena hal itu, Hosina dan kaiju nomor 10 kembali bertengkar lagi, yang membuat para pengawas kewalahan menghadapi mereka berdua sebagai Numbers nomor 10. Akan tetapi, para pengawas juga sangat takjub karena hanya dengan pelepasan 77% saja mereka sudah bisa sekuat ini. Bagaimana jika nanti mereka dapat mencapai pelepasan 90%? Mungkin kekuatannya tak bisa dibayangkan. Kemudian, ternyata situasi di tempat Shinonome memimpin. Di tempat itu, terdapat banyak sekali kaiju raksasa yang mulai bermunculan. Tentu saja, hal itu membuat mereka kesulitan untuk menghadapi para kaiju, karena ukuran kaiju-kaiju itu yang sangat besar. Melihat situasi sekarang, Kafka mengajukan diri untuk turun langsung dalam pertempuran, agar dia bisa langsung mengatasi monster-monster itu. Namun, permintaan dari Kafka ditolak mentah-mentah. Akibat, dia merupakan senjata terkuat yang mereka miliki, yang tentu dipersiapkan khusus untuk melawan kaiju nomor 9. Lagi pula, monster-monster ini dapat langsung ditangani oleh Mina, yang saat itu masuk dan menghubungi mereka, bersamaan dengan suara hancurnya organ dari para kaiju. Tentu saja, mereka semua terkejut karena Mina berhasil mengenai kaiju itu dari jarak lebih dari 20 km dari tempatnya sekarang. Tentu saja, menggunakan senjata khusus Ashiro Mina, yaitu railgun anti kaiju berukuran raksasa. Dengan hanya beberapa tembakan saja, sangat tak dapat dipercaya bahwa Mina langsung dapat menghabisi beberapa kaiju sekaligus dengan tepat sasaran mengenai inti kaiju mereka. Di saat itu, para petinggi yang langsung mengawasi meyakini bahwa hanya Mina di dunia ini yang dapat menangani senjata railgun ini dengan sangat sempurna. Dan itu menandakan bahwa Mina merupakan orang yang sangat jenius. Setelah mengonfirmasi kalau Mina berhasil dalam misinya, yaitu menangani semua kaiju raksasa, mereka semua pun langsung menyerbu ke depan, karena para kaiju raksasa telah sepenuhnya dimusnahkan. Di sisi lain, situasi di seluruh wilayah mulai perlahan-lahan berhasil ditangani. Tetapi, mereka semua meyakini bahwa pertempuran sebenarnya masih belum dimulai, karena kaiju nomor 9 pasti punya tujuan lain, dan seharusnya rencananya baru saja akan dia mulai. Dan benar saja, dugaan dari Gen ternyata memang benar, karena di lokasinya muncullah seekor kaiju bernomor
yang memiliki skala kekuatan 9,0. Tapi, ternyata tak hanya di situ saja. Di tempat Kiko juga muncul salah satu kaiju bernomor lagi. Bahkan, kaiju ini mempunyai wujud yang sama persis dengannya. Hal seperti itu juga terjadi dengan Hosina. Nampaknya, kaiju yang muncul di sini merupakan versi sempurna dari kaiju nomor 10. Dan tentu saja, situasi yang mirip-mirip juga dilaporkan bermunculan di Tachikawa, tempat Kafka berada, dan di Oizumi. Dan karena para kaiju ini memiliki skala 9,0, maka mereka semua diberikan titel sebagai kaiju bernomor, yaitu kaiju bernomor 11, kaiju nomor 12, kaiju nomor 13, kaiju nomor 14, dan kaiju nomor 15. Kemudian, terlihatlah situasi di tempat Kiko saat ini, di mana dia sedang menghadapi kaiju nomor 15. Di tempat itu, akibat dari serangan kaiju nomor 15, dalam sekejap, 6 orang langsung mokat di tempat, dan langsung membuat lonjakan kejutan pada semua orang. Situasi ini tentu merupakan situasi terburuk bagi mereka, karena para kaiju bernomor seharusnya dihadapi oleh pasukan yang kekuatannya setidaknya setingkat dengan pangkat komandan. Bukannya seorang prajurit yang baru setahun bergabung dengan pasukan pertahanan. Tentu, dengan melihat situasi sekarang, seharusnya semua orang paham bahwa tidak ada orang yang akan menolong dan membantu mereka di saat ini. Jadi, hanya diri mereka lah satu-satunya yang harus mengalahkan kaiju yang ada di hadapan mereka saat ini. Mendengar hal tersebut, Kiko pun mengerti. Karena selama ini, dia memang selalu mendapatkan bantuan dari semua orang. Bahkan, bukan dirinya yang berhasil mengalahkan musuh-musuh yang kuat, melainkan orang lain. Tetapi sekarang, tidak lagi. Karena Kiko yakin bahwa jika itu sekarang, dia akan mampu untuk keluar dari sikap lemahnya yang selalu dilindungi oleh orang lain. Seketika itu, masing-masing dari mereka memulai pembasmian kaiju nomor 11, kaiju nomor 12, kaiju nomor 13, kaiju nomor 14, dan akhirnya kaiju nomor 15. Pertarungan pun diperlihatkan dari sisi Kiko dan kaiju nomor 15. Pengawas tentu menyadari kalau sosok dari nomor 15 ini sangat mirip dengan Kiko, dan dia bingung dengan hal tersebut. Tetapi dengan sigap, dia pun langsung memberitahukan kalau komando dari area Katsumigaseki akan dipimpin oleh Kikoru Shinomiya. Dengan kata lain, Kiko adalah komandan sementara dari unit 2 yang sekarang sedang ditugaskan di area tersebut. Jadi, semua pasukan unit 2 haruslah mematuhi semua perintah dari Kiko. Jujur saja, saat ini Kiko merasa sangat takut dan gugup. Tetapi, bagaimanapun juga, dia harus melaksanakan ini dan melindungi apa yang harus dia lindungi. Mendengarkan kata-kata Kiko, nomor 15 kemudian tertawa dan mengatakan hal yang sama kepada Kiko. Kemudian setelahnya, dia langsung menghilang dan secara tiba-tiba langsung menyerang ke arah Kiko dengan gerakan yang sangat-sangat cepat. Sedikit terkejut, nomor 15 pun memuji Kiko dan kemudian menyerangnya sekali lagi dengan serangan yang sangat kuat sehingga tempat mereka bertarung hancur berkeping-keping akibat lonjakan kekuatan besar yang bertabrakan di tempat itu. Kiko pun mengeluarkan semua apa yang dia bisa, tetapi sayang sekali itu semua langsung dihindari dengan mudah oleh nomor 15. Bahkan Kiko pun diserang habis-habisan sampai-sampai dibuat tak berdaya oleh nomor 15 yang hanya terlihat santai dalam menghadapi Kiko. Bahkan mungkin nomor 15 dari tadi hanya bermain-main saja dengan Kiko untuk bersenang-senang. Saat itu juga, nomor 15 pun langsung menyerang Kiko yang sedang terluka. Bahkan dalam situasi bertarung, seakan-akan memandang remeh, nomor 15 masih saja bermain-main dengan Kiko. Dan kemudian mulai menggila dan menyerang Kiko ke seluruh tubuhnya, yang menyebabkan banyak sekali kerusakan armor, patah tulang, dan pendarahan di sekujur tubuh Kiko. Karena memantau semua kejadian itu, kepala komandan saat ini kemudian memerintahkan untuk mengirimkan bantuan untuk Kiko. Tetapi, Kiko menolak itu dan berkata, dia sendiri yang akan mengalahkan bajingan ini. Kiko berkata,
tinggal sedikit lagi. Dan sementara mendengar kata-kata itu, mereka sadar kalau ternyata tingkat sinkronisasi Kiko dengan armor yang sebelumnya 84%, sekarang malah meningkat menjadi 88%. Saat itu, Kiko terlihat seperti terobsesi dengan sesuatu. Dan ternyata, itu adalah bayangan dari mendiang ibunya, sang pemilik Numbers nomor 4 sebelumnya. Mendengar perkataan itu, membuat para pengawas sadar bahwa mungkin Kiko sekarang sedang melihat bayangan milik ibunya. Dijelaskan bahwa bayangan itu merupakan sebuah fenomena yang muncul saat seseorang mengenakan Numbers yang pernah dimiliki oleh orang lain sebelumnya. Dan bayangan itu berisi ingatan dan cara bertarung yang dimiliki oleh pengguna Numbers sebelumnya dari Numbers itu. Kiko selalu berusaha untuk mengejar ibunya, tapi tak pernah berhasil. Bahkan, Keiju nomor 4 yang memantau situasi seperti merasa kecewa saat melihat Kiko. Namun, saat ini berbeda. Karena tinggal sedikit lagi, Kiko bisa meraih dan mencapai ibunya. Hanya tinggal sedikit lagi saja, kata Kiko. Kiko kemudian hampir mencapai ibunya. Bahkan, dia merasa ingin lebih lagi. Kiko ingin lebih kuat, sehingga dia dapat melampaui sosok ibunya. Saat itu, Kiko terus meningkat dan perlahan menekan nomor 15. Pengawas juga mengonfirmasi bahwa tingkat sinkronisasi dari Kikoru Shinomiya saat ini telah mencapai 93%, yaitu telah menyamai sinkronisasi milik mendiang Hikari Shinomiya saat menggunakan Numbers nomor 4. Tetapi nampaknya mereka semua sudah salah, karena Kiko berhasil melampaui sinkronisasi ibunya, yaitu mencapai 94%, yang kemudian membuat Kiko dapat dengan mudahnya berhasil melancarkan serangannya ke nomor 15, bahkan membelah-belah tubuh nomor 15. Karena hal itu, Kiko akhirnya berhasil melihat di mana letak inti keju milik nomor 15. Akan tetapi, nomor 15 pun tersenyum, seakan-akan dia mengejek Kiko, yang ternyata sudah berhasil terkena serangan miliknya. Dan kemudian, secara tiba-tiba, jaring-jaring neuron milik nomor 15 pun melebar dan membuat Kiko masuk ke dalam teknik rahasia miliknya, yaitu serangan psikologis yang langsung menyerang otak dan mental dari Kiko. Di saat ini, Kiko berada dalam serangan milik nomor 15. Mungkin kalian merasa aneh, kenapa serangan mental bisa begitu berbahaya, apalagi untuk Kiko? Dan itu karena kelemahan terbesar dari Kiko ini adalah mental miliknya. Karena mentalnya ini sangat lemah. Dan benar saja, hanya dengan jentikan jari nomor 15, Kiko langsung masuk ke dalam dunia mentalnya, yang membuat Kiko sadar bahwa semua usahanya selama ini, atau usaha yang selama ini dia lakukan, hanya untuk demi mendapatkan pujian, baik dari mama atau papanya. Karena dia ternyata ingin lebih sering dipuji oleh mama dan papanya. Dan itulah sebabnya dia berusaha dengan baik hingga sekarang. Tetapi sayangnya, tak peduli, mau sekeras apapun dia berusaha untuk menjadi yang terbaik, itu tak ada gunanya, karena mama dan papanya sudah mati dan meninggalkan dia sendirian di dunia ini. Jadi, lebih baik dia juga ikut mati bersama dengan mereka.